kependekan. Nah, udah nih. Sekarang ketinggian, kependekan. Hai gang, welcome back to my channel. Karena semuanya ada di sini kali ini, ngobam kali ini, Padahal kemarin janjinya kalau nggak nyampe 1000 matik gak mau, tapi ternyata ada kejadian baru. Ya oke lah, kita bikin episode kedua gitu ya. So, ngobrol bareng Matik kali ini. Kalau kalian yang kemarin ikut live Matik gitu ya, bahwa Matik itu padahal baru kemarin ngobam episode pertama adalah gimana Matik cerita soal pengalaman kerja di Target. Sekarang ngobam yang kedua, kali ini Matik mau ceritain kalau Matik kemarin, hari Jumat kemarin waktu Amerika, itu Matik dipecat. Yes, kalian denger dengan benar kalau Matik dipecat di Target. Jadi ceritanya gini, Matik mau ngulangi apa yang terjadi kemarin. Seperti biasa, Matik gak ada firasat apa-apa sama sekali, masuk absen. Terus HRD Matik manggil Matik, Michelle, nanti kamu habis absen ke ruangan saya ya. Gue nggak ada firasat apa-apa gitu, karena emang biasanya tuh kalau kita ada target tuh selalu akan ada update training yang harus kita ikutin. Jadi gue pikir dia itu manggil gue karena Matik juga anak baru, mungkin mau dikasih tahu kali apakah lulus apa tidak. Abis itu juga bicara soal training lah gitu. Ngap nih gue habis ngejar-ngejar Kylan. Terus pas gue duduk di ruangannya, tutup pintu, terus dia bilang, Michelle, ada yang ngelapor ke aku. Dia bilangnya gitu ya, gue nggak tahu dia peres-peres apa emang bener ada yang ngelapor ke dia gitu ya. Dia bilang bahwa mereka ada posan kamu di Instagram kamu, Instastory kamu, kakak kamu. Dia sebutin nama kakak gue dengan benar, yaitu dia menyebutkan Elva. Kalau kamu itu nyumpetin barang di fitting room, di kantor fitting room, terus kamu kasih ke dia. Karena mereka, dia nyebut lagi karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, jadi mereka nggak tahu nih apa artinya. Coba kamu bisa jelasin ke aku apa enggak, apa sih sebenarnya yang terjadi, the whole story. Gue ceritain nih dari awal. Gue bilang, oh jadi waktu itu, hari itu, kalau kalian lihat Instagram aku, itu kalau Matik rajin, Matik akan kasih cuplikan Instastory-nya di sini. Kalau nggak ada, berarti tandanya Matik males ya. Kalau ada, tandanya Matik lagi rajin. Tapi kayaknya pasti kalian ngeliat Instastory itu. Jadi gue ceritain, lo inget gak? Jadi tuh waktu hari itu ada kolaborasi Catspet collab sama Target, di mana Catspet tuh brand mahal ya kan. Nah, pada saat itu, hari itu, Catspet lagi collab sama Target. Jadi, walaupun brandnya Catspet, tapi dijual dengan harga yang murmer, dengan harga Target gitu ya. Terus, gue waktu hari itu ketemu sama manajer yang manggil gue, HRD yang ketemu, yang ngajak ngobrol gue. Lo inget gak pada hari itu gue tanya, ada gak barang bagus yang tersisa? Matik tuh kerja jam 6 sore sampai jam 11 malam. Toko Target itu buka jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Matik lupa mereka buka jam berapa, tapi antara jam 8 dan jam 9 pagi. Pokoknya pagi lah. Matik inget ya, Matik masuknya tuh jam 6 sore. Terus udah kayak gitu, gue tanyakan sama lo, masih ada barang yang bagus apa enggak? Kata lo udah nggak ada. Tapi ya udahlah, nanti gue cek. Gue bilang gitu sama lo. Inget kan? Gue bilang gitu. Kata dia iya. Terus dia nanya, oh hari itu? Yes, hari itu. Jadi gue absen. Abis itu seperti biasa gue menjalani hari-hari gue. Gue beberes satu bagian ke bagian yang lain. Sampailah gue ngeberesin bagian Catspet itu. Sambil gue beresin, ada barang yang gue suka. Kemudian gue taruh di cart gue. Dorongan kayak kita mau belanja. Itu setiap Matik beberes tuh pasti Matik bawa dorongan. Tujuannya kalau ada barang-barang yang sekiranya hanger tuh bahasa gantungan baju. Gantungan bajunya copot, gantungan bajunya rusak, Matik tinggal taruh di cart Matik, nanti Matik benerin di kantor deket fitting room.
Terus kalau gue nemu-nemuin barang yang tidak semestinya ada di situ, gue ambil, gue taruh di cart. Tapi karena gue menemukan ada barang yang gue suka di Target itu, ya udah gue masukin dan barang itu tidak banyak dan tidak mahal. Barang yang gue masukin ke cart gue itu adalah cuma 3 item, yaitu adalah 2 anting dan satu bukan tote bag ya, kayak plastik belanja IKEA, ngerti nggak? IKEA, Aldi yang warna biru itu. Nah, kayak gitu. Sama sama itu doang satu, dan gue taruh memang ketika cart gue itu udah penuh, udah nggak bisa menampung barang lagi, gue ke pos gue lah, yaitu adalah kantor bagian style di deket fitting room. Itu biasanya tuh base campnya kita untuk benerin baju, taruh lagi di hanger, abis itu taruh di gantungan untuk dikembalikan ke tempat yang semestinya. Terus itu gue taruh di kantor situ, dan pada hari itu malamnya sekitar jam 9 jam 10 Matik juga lupa ya. Terus Elva datang ke Target karena mau beli bajunya si Kela dan juga beli susunya si Sky. Terus ke situ ya udah, gue karena ya seperti yang kalian tahu juga ya, hubungan gue dengan Elva suka saling bayar-bayarin, gue kasihlah barang yang gue simpen itu ke Elva. Dengan tujuan, nih lo bayarin. Udah, begitu aja lo bayarin, dan memang betul-betul dibayar sama Elva. Bahkan pada hari itu gue numbuh jerawat ini, geng. Itu gue ngambil pimple patch di Target, gue ambil isinya, bungkusnya gue simpen. Tujuannya apa? Gue simpen ketika Elva datang, bungkus itu, kardus itu gue kasih ke Elva, Kak, lo bayar. Kalau gue jahat bisa aja gue tinggal ambil kardusnya gue buang. Tapi tidak. Matik bilang, "Fah, ini lo bayar ya." Isinya udah gue pakai karena sakit banget cuy, jerawat gue kena bener-benerin rambut tuh jadi kayak kegesek-gesek, itu sakit banget. Udah. Terus Elva upload lah, bercanda lah, kayak kalau kalian lihat instastorynya, udah nih gitu-gitu. Abis itu ya udah, gue repost dong di instastory jadi kalau gue repost kan pasti storynya Elva itu muncul di Instagram gue. Udah, karena menurut gue kenapa gue repost, karena ya menurut gue nggak ngelakuin kesalahan apa-apa gitu, ngerti gak? Lo ngerti kan kalau lo ngelakuin kesalahan supaya orang nggak tahu, nggak mungkin lo akan repost video tersebut, ngerti nggak? Terus ya udah, abis itu berjalannya waktu sampailah hari hari Jumat itu Matik dipanggil sama HRD Matik, katanya dia bilang, "Oke, terima kasih udah jujur sama aku telepon dulu HRD atasan." Aku juga nggak tahu, aku juga dibilang I'm not sure kalau ini melanggar peraturan gitu ya, karena memang kalau kita punya produk baru, barang baru yang akan collab atau ada di Target, itu kita tidak boleh ngambil barang tersebut sebelum ada dipajang di toko, di floor lah ngomongnya gitu. Lo boleh ngambil barang itu at least 15 menit setelah barang itu ditaruh di toko. Dan logikanya pada saat itu gue udah ngelihat barang itu udah 2 hari sebelum hari dimana collab itu berlangsung. Gue udah ngeliat barang itu 2 hari sebelumnya di warehouse, di gudang, dan gue nggak sentuh karena gue juga nggak ngambil karena gue tahu peraturannya, ngerti nggak? Jadi gue pikir gue masuknya jam 6 sore, dan itu gue beres-beres dulu. Akhirnya gue ngambil tuh mungkin sekitar 1 jam setelah gue absen. Jadi menurut gue tidak melanggar peraturan, betul tidak? Ya udah, habis itu dia ya udah Michelle, kamu boleh keluar. Dia bilang nanti kalau ada update aku akan panggil kamu lagi. Gue bilang oke. Gue kerja kayak biasa segala macam. Terus gue bilang, oh gue nggak tahu kalau itu melanggar peraturan sebelum itu. Apakah itu melanggar peraturan? Gue bilang gitu karena yang gue tahu kita nggak boleh ngambil barang 15 menit. Kita harus boleh ngambil barang 15 menit setelah produk itu dipajang di toko. Akhirnya gue keluar, gue seperti biasa kerja kayak biasa, ngobrol sama teman-teman gue gitu ya, sambil bener-benerin baju gitu. Terus gue dipanggil lagi sama manajernya itu. Terus disuruh masuk ke ruangannya dia lagi. Terus akhirnya dia ngomong, Matik, Shell, aku udah ngomong sama HRD, hire HR, HRD atasan lah pokoknya, dia bilang gitu.
bahwa itu benar melanggar peraturan. Jadi kita harus memecat kamu. Dia bilang bahasa lainnya tuh apa ya? Ya mengeluarkan kamu lah. Terus gue make sure lagi. Terus gue dipecat. Gue bilang, am I getting fired? Gue bilang, yes. Dia bilang gitu. Terus tapi muka gue nggak marah, muka gue nggak sedih. Gue cuman, mhm, mhm. Karena gue nggak mau terlihat sedih, gue nggak mau terlihat marah. Ya udah, kalau dan gue menunjukkan diri gue kalau gue nggak keberatan untuk disuruh untuk dipecat gitu. Pada saat itu dia ngomong gue dipecat, jujur di pikiran gue yang ada di otak gue adalah gue disuruh Tuhan untuk fokus kuliah. Karena seperti yang kalian tahu, Matik udah hampir 2 minggu lebih Matik nggak menyentuh kelas online Matik untuk kuliah karena sibuk banget dan capek banget. Jadi ketika waktu pas gue dikasih tahu dipecat, gue kayak, sorry, gue mau dia bete mecat gue karena gue nggak sedih atau marah. Itu doang yang gue pikirin. Lu bete kan kalau lu mau bikin orang sedih tapi orang itu nggak sedih atau nggak marah. Jadi gue menunjukkan diri gue fine fine aja supaya lu bete sendiri nih mecat gue, tapi gue nggak bete atau nggak mohon untuk jangan dipecat. Kan gue udah bilang, saya gue kerja di Target, gue bilang gue tidak butuh duit. Di episode yang pertama pun dari Elva ngajak gue kerja pun gue bilang, kak gue gak butuh duit. Dalam artian gue gak butuh duit tambahan, udah gue udah capek, kerjaan gue udah banyak gitu kan. Ya udah, terus Matik keluar, Matik bilang terima kasih, Matik juga izin sama temen satu divisi Matik gitu kan. Tapi yang lebih bete-nya lagi berarti itu orang ngestok gue dong. Instagram gue sampai Instagram kakak gue pun lo tahu gitu kan. Berarti ada juga ya say orang-orang bule yang sirik itu. Tapi emang sih seperti yang kalian lihat, Matik tuh Leo say. Kalau orang Leo itu berpenampilan tuh selalu paling totalitas. Dia nggak mau terlihat heboh, tapi dia pengen dia yang paling menonjol. Itulah Leo. Matik seperti yang kalian lihat, Matik kerja tuh dandan, pakai aksesoris. Maksudnya gayanya oke lah, menter gitu lah ya, kayak gitu. Sedangkan emang teman-teman gue yang lain itu kalau kerja ya biasa aja nih begini nih, kayak nggak pakai makeup, rambutnya dikuncir asal, pakai kaos, pakai jeans, udah. Sedangkan gue gayanya tuh menter gitu. Makeup, rambutnya di blow, pakai baju gitu ya. Bajunya juga bukan baju yang kaos-kaos polos tok doang gitu. Kalaupun pakai kaos polos tok, gue pasti pakai aksesoris, pakai gelang, pokoknya begitu. Terus gue pikir, berarti orang gue tuh di kantor ya, jujur aja Matik tuh jarang ngobrol sama orang lain selain divisi Matik. Kalaupun kita ngobrol sedivisi gue nggak pernah kasih tahu pekerjaan gue. Mereka tuh cuma nanya basic doang kayak how are you, gimana anak-anak kamu, kita ngomongin cuaca. Mereka tidak ada satu orang pun yang gue kasih tahu kalau gue tuh adalah influencer. Gue tidak pernah kasih tahu nama Instagram gue, YouTube gue nggak pernah kasih tahu pekerjaan gue kalau gue juga punya bisnis keluarga apa segalanya. Tidak, tidak, karena tujuan gue kerja di situ ya udahlah kayak, aduh handphone gue bunyi, sebel. Orang habis dipecat ditanyain liburannya kemana kita nih hari ini mau kemana. Jadi ceritanya tuh hari ini Matik mau ngajak Elva liburan. Tapi seperti yang kalian tahu, Elva tuh orangnya tuh sukanya tuh 5 menit sebelumnya. Dan gue gak bisa kalau kayak gitu, gue tuh harus prepare. Oke, back to Matik. Sampai di mana tadi? Iya, Matik tuh gak pernah ngobrol sama mereka. Ya ngobrol sepenuhnya aja lah kayak gitu. Seperlunya aja. Jadi gue agak shock. Oh berarti ada orang yang kepo. Berarti yang buat yang kepo gue, lo tahu kan kalau gue famous. Lo tahu kan kalau gue famous. Lo tahu kan gue banyak duit. Gue nggak butuh kerja di Target ya. Gue nggak cari duit di Target, tapi gue cari ketenangan. Jadi Matik jujur sedih sih, sedih iya sedih dari 100 mungkin Matik 20% sedih, 20% itu sedih karena enak gitu kalau kerja di Target, Matik bisa make upan, abis itu pergi kerja tanpa harus dengar suara anak-anak, quiet time lah, itu quiet time Matik tuh begitu. Tapi sama seperti yang Matik bilang di awal, Matik gak butuh duit tambahan gitu. Tapi Matik berdoa kan sama Tuhan waktu itu. Matik gak mau sombong. Waktu Matik udah pernah ceritain ini di video
pertama, ngobam episode pertama. Gue bilang sama Tuhan, Tuhan tuh saya tuh nggak mau kerja, saya nggak butuh duit tambahan. Kan Matik cerita begitu ya. Terus Matik merendahkan diri sama Tuhan. Kok kayaknya sombong ya kalau gue berdoa untuk gak keterima kerja. Gue berdoanya sama Tuhan apa? Tuhan, kalau emang Tuhan pengen saya kerja, bikin saya keterima. Tapi kalau Tuhan gak pengen saya kerja, ya bikin saya gak keterima. Buktinya gue keterima. Dari bener apa yang diceritain bahwa masuk ke target tuh susah banget. Tapi buktinya gue keterima. Berarti itu di jalan Tuhan kan. Dan Matik pun sama bilang di episode pertama, ternyata Tuhan tuh bikin gue keterima bukan emang betul gue tidak butuh duit tambahan, tapi Tuhan tahu bahwa gue tuh ternyata butuh me time, butuh belajar bersyukur, karena ternyata di Amerika tuh banyak orang yang lebih susah tapi nggak ngeluh gitu ya, mungkin gitu ya. Sama udah Matik jelasin di episode pertama. Terus sekarang mungkin Tuhan bikin gue pecat, Tuhan mengizinkan Matik dipecat pasti karena ada alasan lain. Yang pertama, mungkin ini adalah jawaban doa Matik gitu ya. Tuhan, saya pengen kuliah jurusan lagi yang lain nih. Matik kan kemarin bilang Matik mau ngambil forensik. Tapi mungkin itu jalan Tuhan, Matik dipecat supaya udah Shell, nggak usah lo macem-macem, lo fokus aja kuliah lo yang early childhood education and development. Itu pertama. Yang kedua, kalau Matik kan kerjanya kebanyakan weekend. Biasanya tuh kalau sebelum Matik kerja, kalau Lola di Amerika, weekend itu adalah jatahnya Lola untuk jalan-jalan, pergi ke toko barang bekas. Jadi gue pikir ketika gue dipecat, oh mungkin Tuhan pengen gue bisa nganterin Lola kemana-mana gitu. Yang ketiga, gue yakin dan percaya Tuhan akan kasih gue rezeki yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih bagus, kegiatan yang lebih bagus dibanding di target. Mungkin kata Tuhan, udah, gue udah bikin lo keterima kerja, gue pengen lo belajar di situ, udah, apa ya, pelajarannya udah sampai segitu aja. Sekarang lo gue bikin dipecat, lo pindah deh kemana, atau lo ngurusin Lola apa ya gimana ya. Matik juga belum ngerti, karena aku percaya banget rencana Tuhan tuh indah pada waktunya. One day lo ngelihat ke belakang, lo akan bisa lo akan bisa mengerti, oh begini ternyata Tuhan bikin gue begini supaya Tuhan kasih gue ini, ya itulah. Matik belum tahu, tapi gue yakin dan percaya akan hal itu. Terus, tapi ke 70% 80% yang lainnya jujur Matik happy sih dipecat. Makanya Matik gak sedih, gak nangis, apa segala macem. Karena jujur aja walaupun Matik happy kerja di target, baju kotor gue banyak banget, say. Dan Matik tuh orangnya emang gak doyan bergadang ya, say. Beda sama Elva Kalong. Matik tuh jam 10 pasti udah tidur, jam 11 udah tidur gitu. Sedangkan kalau Matik kerja pulang jam 11, nyetir mobil sepi-sepi. Mungkin itu juga Tuhan mau menjaga Matik dari sesuatu yang kita gak tahu ya gitu ya. Kalau kalian lihat Instastory Matik kan setiap Matik nyetir tuh bener-bener sepi banget ya jalannya, dan bener-bener gelap segelap-gelapnya karena di Amerika tuh nggak ada lampu jalan. Terus apalagi ya, gue sambil mikir nih. Ya begitulah. Walaupun Matik happy, tapi badan Matik tuh capek banget, geng. Capek tiap bangun pagi tuh betis sama telapak kaki tuh nyut nyut nyut. Apalagi capeknya itu tuh ketika kita bangun tidur malam, kan kita nggak bisa langsung tidur kan. Terus pagi-paginya Matik harus bangun pagi nyiapin anak-anak sekolah. Anak gue 3, say. Ya kan, walaupun yang sekolah 1, tapi kan yang 2 ini juga harus dibangunin, harus dikasih susu, harus dikasih sarapan, ganti popok, segala macam gitu kan. Jadi mungkin Tuhan udah deh, udah cukup nih pembelajaran nih, si Michelle udah belajar nih, udah banyak belajar ya, sekarang waktunya lo fokus deh ngurusin keluarga. Ya apalah, Matik gak tahu, rencana Tuhan belum tahu gitu ya. Jujur Matik lebih happy, kayak lebih fokus untuk kuliah. Terus baju kotor gue yang gak kelar-kelar, ini gue masih ada nyuci satu keranjang di depan di mesin cuci. Ada 3 keranjang lagi lah yang harus gue tumprekin di sini. Ini banyak banget, geng. Dan ini satu kasur itu penuh, dan for informasi kasur gue tuh king. Jadi itu gede kan. Nah, itulah penuh sebegitunya ya buat kalian kira-kira. Lebih ke happy, tapi gue juga dongkol karena gue dipecat. Karena hal itu gue bayar katanya HRD gue, itu kesalahannya salah satunya kayak
apa ya, menyalahgunakan keuntungan kerja di target karena lu menyembunyikan barang yang ada di target. Karena mereka tuh maunya yang pertama yang mendapatkan itu customer. Gue orangnya tuh lumayan gengsi ya, say. Jadi pas HRD gue ngomong gitu, bisa aja dong gue bacotin lah. Gue kan kerja malam-malam sore, itu juga souvenirnya juga udah habis gitu kan. Tapi ya udahlah, karena gue juga gengsi, gue cuman gue nggak nangis, gue nggak cemberut, gue nggak marah, gue full senyum. Oke, oke, oke. Sekarang kamu boleh balikin MT kamu here. Terus gue bilang thank you for everything. Gue bener-bener yang gue kalau jadi HRD itu bete sih, kayak kok dia dipecat kok happy happy aja gitu kali ya. Terus tadi gue cerita sama manajer gue tuh udah kayak adik gue sendiri jadi gue cerita sama dia, Ger, gue gini 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 gini, mungkin gaya lo kementeran kali, Matik. Gue pikir iya juga kali ya, gue bilang gitu. Soalnya sedirektur store itu mobilnya cuman Subaru, dan Subarunya tuh ya bukan Subaru jelek ya, tapi Subarunya ini mobilnya tuh mobil nggak yang baru banget lah gitu. Tapi menurut gue mobil tuh bukan sesuatu barang yang mewah di Amerika. Jadi kalau mobil lo jelek, mobil lo bagus tuh adalah hal yang normal banget lah kayak gitu. Kalau dipikir-pikir, gue flashback, mungkin juga ya, karena kalau gue kerja kan gue gayanya menter ya, say. Walaupun gue pakai baju polos atau apa, tapi baju polos gue itu mahal. Tommy Hilfiger, say, mahal. Apa sih, Kela? Why are you using the mixer to hold the microphone? Hah? Why are you holding the mixer to hold the microphone? Because I don't have the bigger mic, you know? You understand? It's called creative. Begitu. Gue pikir-pikir, oh mungkin ada orang yang gak suka kali ya, say, sama gue. Walaupun gue polos-polos gitu ya, tapi at least gue menter gitu ya. Ada orang yang sirik lah. Buktinya sampai lo Google Instagram gue, dan kalau kalian lihat Instastory Matik tuh, Instastory gue banyak banget, say, iya kan? Lo sampai seniat itu ngeliatin satu-satu, berarti kan lo niat, lo sebel sama gue. Berarti lo tahu kalau gue bisa menjadi saingan lo. Jadinya lo menyingkirkan gue. Gak apa-apa. Matik udah ada di fase dimana kalau dijahatin orang, walaupun mulut gue susah untuk mendoakan berkat dia. Kalau kata Alkitab, kasihilah musuhmu, pasti di setiap agama mengajarkan itu. Waktu pas Matik jemput Lola, abis dipecat tuh Matik berdoa untuk orang yang ngaduin Matik, yang cepuin Matik. Ya Tuhan, berikanlah dia kebahagiaan, berikanlah dia berkat, kebahagiaan deh, supaya dia nggak jahatin orang lagi. Gue bilang gitu, say. Amin. Gue percaya Tuhan pasti, walaupun kita dijatuhkan sama manusia, pasti derajat kita diangkat sama Tuhan, ya enggak? Walaupun kita percaya kejadian buruk, kejadian baik, sehelai nih rambut kecil, kalau Tuhan tidak mengizinkan jatuh, ya nggak akan nih jatuh nih. Tapi kalau dia rontok nih satu set, itu udah seizin sama Tuhan. Jadi ya udahlah, nggak usah diambil pusing. Kan gue cerita sama Elva, gue yakin Elva juga nggak enak gitu ya, karena gue masuk gara-gara Elva, gue dipecat pun gara-gara Elva. Terus gue nelfon itu, gue bilang, Kak, lo loudspeaker gak nih? Kan biasanya Elva suka loudspeaker. Enggak nih, nggak di loudspeaker. Maksud gue tuh gue nggak mau Lola tahu, nanti takutnya tuh Lola kepikiran. Mungkin pas udah gue matiin, Elva cerita sama Lola, terus Lola langsung panjang lebar WhatsApp. Gue intinya cuman Lola bilang jangan nangis ya Miss, kan gue tuh panggilannya banyak, kadang Cina, kadang Michelle, kadang Enci, kadang Cendol. Miss, dia manggilnya kali ini Miss. Miss, jangan nangis. Yakinlah rezeki dari mana aja mah dateng. Nanti kalau ditutup rezeki dari situ ya kebuka lah. Intinya pokoknya begitu ya. Gue cuman bales, apaan sih mak, orang gue kagak nangis. Waktu pas gue pertama nelfon Elva pun, itu adalah Elva adalah orang pertama yang gue kasih tahu. Gue pun, si Elva nanya, terus lo sedih nggak mbak? Kan Elva sama gue manggilnya mbak-mbakan ya. Terus lo sedih nggak mbak? Jujur gue nggak tahu sih, gue harus sedih apa seneng apa gimana. Gue kayak mau ketawa tapi kesel, ngerti nggak lo? Tapi lucu tapi kesel, ngerti nggak lo? Jadi gue nggak, jujur gue nggak tahu sih gue harus sedih harus ketawa. Tapi lo ketawa sih, kayak seniat itu ya lo cari Instagram gue, say. Lo tahu kan kalau gue terkenal, ya kan? Ya udahlah.
Intinya begitu, yang penting Matik dipecat tuh bukan karena Matik kerjanya jelek, Matik dipecat bukan karena nyuri gitu ya. Yang penting intinya ada orang yang sirik seperti itu gitu ya. Intinya ya jalanin aja say hidup ya nggak say, ngapain dipusingin, jalanin aja. Berarti Tuhan pengen Matik fokus ke kuliah, ya udah. Kan si Elva sekarang part time-nya tuh side job-nya iseng-iseng kalau dia ada waktu luang dia tuh sekarang ngegomart, ngegojek. Tapi dia gojeknya tuh bagian kayak belanja-belanjain ya itu Gomart ya kalau di Indonesia. Jadi kalau misalnya lo pengen beli susu, beli apa, ada di aplikasinya, lo tinggal beliin susunya, lo anterin ke alamat rumahnya. Gue mbak bilang begini, mana aplikasinya apa? Gue mau download sekarang. Karena walaupun Matik gak butuh duit, ternyata enak ya say punya apa ya punya bukan kebutuhan, kegiatan di luar eh, cuci baju, masak apa, ngurus anak gitu. Jadi ya nggak tahu sih Matik mau ngapain sekarang, ya kita jalanin aja lah. At least kita dealing dulu nih sama baju kotor. Saya ngelipetin baju kotor tuh lebih serem dibanding menghadapi HRD yang mecat gue. Begitu geng. Tapi Matik mau bilang terima kasih buat kalian yang selalu setia untuk nonton Matik Live. Gue tuh sedihnya tuh ketika Kela, lu kayak hantu tau nggak, lu ngendep-ngendep begitu. Ya nggak ada suara, tiba-tiba di sini di layar ada anak kecil pakai baju putih lagi. Matik tuh ya, ini kalau ngomongin kalian tuh Matik tuh terharu gitu ya. Matik kalau ditanya Matik kesepian gak sih di Amerika? Jujur kesepian. Matik tuh orangnya rame banget geng. Dan ketika di Indonesia tuh sebelum punya anak pun tuh jarang di rumah, karena kerjaannya nongkrong mulu gitu sama teman. Dan kalau Matik punya sahabat, kalau misalkan Matik mau nelfon ya diangkat, tapi kan mereka juga punya kehidupan yang lain, kesibukan yang lain, dan perbedaan waktu. Kadang mereka udah tidur, kadang sibuk ngurus anak, jadi nggak melulu pasti diangkat. Tapi ketika ada Instagram, Matik butuh temen ngobrol, pagi-pagi baru bangun, ngopi, pengen ngerokok, butuh temen ngobrol, tinggal nyalain live di Instagram, terus kalian muncul. Percayalah, percaya nggak percaya mungkin kalian mendengarnya bullshit, tapi tuh nggak setiap hari. Tapi Matik tuh kadang inget kalian, dan Matik tuh selalu doain buat followers gue yang setia, ya Tuhan berikanlah mereka rezeki, segala kemudahan. Gue bilang gitu, ini sumpah gue nggak bohong. Terus iya, dan waktu pas pertama kali Matik ngebahas ini di Instagram, itu banyak yang support Matik. Matik semangat ya. Jujur Matik nggak sedih, tapi karena kalian ngomong begitu Matik jadi sedih, terharu. Jadi kayak buat orang yang cepuin gue, lo nggak bikin gue sedih karena gue kehilangan kerja di Target, tapi lo bikin followers gue sedih. Kayak gitu loh, ngerti nggak? Mah itulah Matik apa ya, belum bisa bales apa-apa selain ngedoain. Karena kalau giveaway juga Matik ngasih giveaway-nya juga yang kecil-kecil, itu bener dari kantong Matik sendiri, bukan dari brand dari apa, bener dari kantong Matik sendiri. Makanya Matik kalau kasih giveaway itu cuman kayak jajan buat beli bakso gitu, karena nominalnya masih sedikit. Ya doain aja lah Matik banyak rezeki, jadi makin banyak gitu ya hadiah giveaway buat kalian. Tapi walaupun Matik kadang mungkin jarang bales instastory kalian, komen kalian, DM kalian, tapi Matik cuman mau bilang makasih buat kalian yang udah selalu support Matik dalam keadaan apapun, yang selalu setia sama Matik, yang selalu nyemangatin Matik, yang selalu nyariin Matik ketika Matik instastorynya lagi jarang. Oh Matik lagi sibuk nih, terus gue di DM, Matik kemana, semoga sehat-sehat ya, segala macam bla 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 bla. Matik cuman mau bilang terima kasih. Terus sekarang kegiatannya mau ngapain? Kayaknya back to normal deh say. Dan yang sedihnya gini say, waktu pas abis gue dipecat itu kan gue pulang. Jangan turun dong lo, mic-nya di sini aja. Nah, kan itu Matik pulang ya ke rumah. Pas gue buka pintu, si Kylen langsung meluk gue. Mami, I miss you, I love you mami, gitu meluk gue. Gue kayak, wah anak-anak gue seneng ya ngelihat ibunya di rumah. Padahal emaknya empat banget nih di rumah nih ngelihat mereka gitu say. Jadi ada kebahagiaan dan juga kayak ya udahlah gue mau enjoy aja sama
anak-anak gue dulu gitu, sampai nanti anak-anak gue udah gede gue mau ya, tapi pasti pasti Matik akan cari kerjaan yang lain yang misalnya mungkin jadi gomart, karena kalau jadi gomart kan bisa kayak jam-jam suka-suka gue, jadi nggak harus begadang kayak gue kerja di Target, apalagi sekarang ada Lola, mungkin bisa abis antar anak sekolah ngambil orderan satu apa dua abis itu pulang, jadi jamnya lebih fleksibel. Seperti yang kalian tahu, Matik tuh orangnya nggak bisa diem, selalu aja ada gebrakan-gebrakan yang bikin kalian gila sih. Matik ya anaknya udah 3, kuliah, kerjaan banyak, masih aja begini. Pas ada kan begitu. Matik orangnya tuh emang gak bisa diem, gak bisa, gak tahu kenapa. Walaupun ujungnya pasti gue bakalan burn out, tapi tetap gue lakuin. Kenapa gitu ya? Duh gatel dong gak sih, gue belum mandi. Ya udah itu aja. Doain Matik terus ya supaya kita semuanya bisa tajir melintir ya kayak Nagita Slavina gitu yang pakai berlian gede banget. Semoga kita punya itu ya, say. Ya udah itu aja. Matik nggak sedih, jadi nggak usah bilang Matik jangan sedih. Matik nggak sedih, Matik cuman dongkol. Tapi buat lu yang cepuin gue, lu tahu kan sekarang gue famous ya kan, lu tahu kan gue banyak duit, tahu kan. Kesel, say. Masalahnya gue nggak pernah kasih tahu nama Instagram gue, YouTube gue nggak kasih tahu. Berarti kan dia niat cari nama depan gue, nama belakang gue. Lo search di Instagram dan lo setia mantengin Instagram gue. Karena kan gue setiap hari tuh upload Instagram banyak ya, say, slide-nya. Terus lo liatin atu-atu. Ada sih, ini Matik nggak punya bukti, Matik sama sekali tidak punya bukti, ini cuman prasangka Matik aja. Jadi di store itu ada, aduh untung nih anak gak bugil. Kenapa Kayel? Draw hero. Oke, Draw Hero. Help me. Oke, ini sekali lagi Matik bilang Matik gak punya bukti, ini cuman berandai-andai dan prasangka buruk Matik aja. Jadi di store itu ada namanya tim leader dan juga pacarnya, Les Biola, say. Yang lakinya itu si tim leadernya ya, Les Biola, sama ada satu cewek kita sebut saja namanya Mawar. Takutnya dia kepo-kepo, saya sampai YouTube gue males banget ya. Terus si Mawar ini sama pacarnya ini baik banget, sampai terakhir pun juga baik banget gitu ya. Terus tapi setiap ketemu gue tuh pokoknya senyum, baik, seperti yang Matik bilang juga, orang-orang di sana tuh baik-baik, say, gue bilang gitu kan. Tapi ada di mana beberapa hari si Mawar ini kalau ketemu gue itu kayak orang ngelengos aja, biasanya yang negor, hai, senyum apa segala macam, tiba-tiba blank aja gitu. Blank, bener-bener blank. Kalau gue senyumin, dia tuh senyumnya senyum sepet, saya kayak udah begitu. Terus 2 hari enggak 1 hari, dan pada saat hari collab itu berlangsung tuh si Catchpad itu sama X Target itu dia senyum lagi sama gue, senyum kayak nggak ada apa-apa, kayak back to normal lah kayak gitu. Terus ya udah begitu aja. Apakah mungkin dia yang nggak suka sama gue tapi dia bermuka dua? Mungkin awalnya dia ngeliat gue biasa-biasa aja, tapi lama-lama ngeliat gue kok ini anak baru tengil banget gitu kali ya, say. Karena jujur di antara semuanya Matik mah boleh jujur, boleh diadu, Matik yang paling tengil gayanya. Bukan tengil dalam artian paling head on lah, paling on dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan. Gue selalu bilang kalau Instastory di Instagram gue bilang kita harus cantik sampai customer tidak menyangka kalau kita kerja di situ. Itu selalu gue bilang di Instastory kan. Mungkin dia nggak suka sama gue, akhirnya dia ngelaporin ke atasan apa gimana, gue juga nggak tahu ya. Ya udahlah, biarin aja. Matik udah nggak dendam, lebih ke dongkol. Lo niat banget jir nyari Instagram gue gitu ya. Ya udah, biarin aja. Karena kalau orang sirik, tandanya kalau kamu disirikin sama orang gak suka sama kamu, tandanya tuh kamu udah maju. Kalau lu masih di bawah, gak akan ada orang yang sirik sama lo. Karena kalau kita gak suka sama orang, karena kita merasa orang itu lebih cantik, lebih pinter, lebih dari kita kan.
Ya kan? Ada nggak mungkin lo nggak suka sama orang karena itu orang di bawah kita, walaupun mulut lo berbeda tapi pasti dalam hati lo, kok nih orang gini ya, kok nih orang gini ya, pasti gitu kan. Jadi ketika kamu disirikin sama orang, dijahatin sama orang, berarti tandanya kamu itu lebih dari dia. Bersyukur. Ya udah, itu aja. Matik mau lanjut ngelipetin baju, mau denger podcast Lentera Malam, walaupun takut gitu ya, tapi tetap didengerin terus. Ya udah, terima kasih buat supportnya, doain Matik terus, semoga Matik juga doain supaya kalian tajir melintir juga. Ya udah, gitu aja. Tuhan berkati, bye bye. Mwah. Ih, jarang-jarang banget gue ngomong Tuhan berkati, ya udahlah. Love you, geng. Mwah, mwah, mwah.